dan juga dari Universitas Al-Azhar yang mengambil Syariah wal Qanun pada tahun 2000, dan selanjutnya adalah Universitas Islam Indonesia Jakarta, Universitas Islam Jakarta, itu beliau ambil studi Islam dan Timur Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau pada saat ini adalah sebagai rektor IAIN Kudus. Beliau baru saja dilantik ya Bapak Ibu, dan menggantikan rektor lama dulu adalah Pak Mudakir. Beliau juga sangat familiar dengan IAIN Salatiga ketika kita silaturahim sana. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah narasumber kita yang kedua adalah beliau Profesor Dr. Hasan Bakti Nasution. Beliau ekspertasinya di bidang filsafat pendidikan Islam. Itu ya Prof ya. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Nanti secara jelasnya beliau juga akan berkenalan sendirilah kepada saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema besar dalam kurikulum kita adalah pendidikan dan hukum di era kontemporer ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menuju ke sana Bapak Ibu, saya itu pernah membaca satu artikel, dan artikel ini pernah difilmkan. Lucu judulnya, itu adalah artikelnya Alangkah Lucunya Negeri. Kalau Bapak Ibu pernah melihat itu ya, Alangkah Lucunya Negeri. Film ini ditopoi oleh seorang artis yang terkenal, Reza Rahadian, dan juga Deddy Miswar dan Jaja Muhammad. Menarik. Bapak Ibu bisa nanti lihat di YouTube gitu ya. Alangkah lucunya negeri. Apa yang menjadi persoalan di sana? Saya menjadi persoalan di sana itu adalah ketika Jaja Muhammad dengan Deddy Miswar bercengkrama tentang pendidikan itu tidak penting. Dan yang satu adalah pendidikan itu penting. Kenapa dia bilang begitu? Karena Reza Rahadian itu adalah seorang lulusan sarjana yang kemana-mana dia mencari pekerjaan gak dapat dapat. Sedangkan anaknya Jaja Muhammad itu gak sekolah tapi jadi saudara. Makanya dia justifikasi pendidikan gak penting. Tapi anaknya dia sudah sekolah tinggi gak pernah dapat pekerjaan. Pendidikan gak penting. Dia daftar kemana-mana gak pernah diterima. Akhirnya dia mau mencari usaha yaitu peternak cacing. Dipertawain, masa seorang sarjana melakukan cacing? Akhirnya apa? Akhirnya Reza Rahadian itu menjadi seorang pengajar. Dikumpulkanlah anak-anak pencopet, maling gitu ya, dan lain sebagainya, diajar. Tapi Reza Rahadian itu adalah membawa keuangan dari pencopet. Diharapkan pencopet itu tidak mencopet lagi, tapi nanti bisa mandiri, dan akhirnya apa? Endingnya para pencopet yang hebat, pencopetnya hebat itu kalau lupa itu pernah lihat, nggak pernah ketangkep. Ada yang pencopet mall, ada yang pencopet angkutan, ada yang ahli pencopet di pasar, nggak pernah ketangkep. Dia itu adalah mengumpulkan uang itu. Tapi apa? Endingnya adalah ketika jadi dan semuanya dari uang dari pencopet itu dikumpulkan berapa persen, dan akhirnya apa? Dibuatkan anak-anak pencopet itu agar tidak mencopet lagi menjadi pedagang asongan. Itu luar biasa. Dan ketika itu berhasil, ketika anak itu berhasil menjadi pedagang asongan semuanya, malah ditangkap oleh polisi Pamung Praja. Ditangkapi semuanya, dan Reza Rahadian itu juga ditangkap dan dihukum. Nah, apa kaitannya dengan ini? Pendidikan dan hukum. Nah, nanti akan dikupas tuntas lah oleh beliau secara filsafat dan lain sebagainya. Bagaimana sih pendidikan? Bagaimana sih hukum? Dan lain sebagainya. Ternyata, apakah pendidikan itu penting? Apakah pendidikan itu tidak penting? Bagaimana secara konteks yang kita hadapi secara era kontemporer ini? Nah, nanti akan kita dengarkan hazard dan ilmu yang akan disampaikan oleh dua guru besar kita pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami mohonkan untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, yaitu adalah Profesor Dr. Abdurrahman Kasbi LC MSc. Kami harapkan
menit itu berapa? Nanti kita perbanyak untuk diskusi dan lain sebagainya. Baik, silakan Prof untuk menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Salatiga, Bapak Profesor Asraf Widianto, PhD, beserta Ibu Wakil Direktur, Ibu Dr. Nur Malika, PhD, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Pasca Sarjana UIN Salatiga, narasumber Bapak Profesor Dr. Sanbakti Nasution. Ini mestinya kalau dari tema dan senioritas ini beliau yang mesti menyampaikan duluan, tapi saya malah diminta untuk duluan, padahal saya ini juniornya beliau mestinya. Ya, ini kalau rektor itu sebenarnya hanya nasib saja. Saya sampaikan kepada seluruh dosen, bahkan mungkin juga seluruh mahasiswa. Jadi kalau guru besar itu bisa diraih oleh siapapun, dan mestinya setiap yang mau S2 mesti harus lanjut S3. Yang S3 derajatnya ekspektasi dan tempat yang tepat itu adalah dosen. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sudah jadi dosen, berani jadi dosen, ya harus berani jadi guru besar. Saya sampaikan ke dosen saya, kalau nggak berani jadi guru besar, ya harus jadi dosen. Ini ada dosen saya ini, ada dua ini. Jadi mahasiswa ini kan jalinan komunikasi yang hebat antara yang kudus dengan UIN Salatiga. Jadi saya mengizinkan, bahkan menyarankan untuk kuliah di UIN Salatiga. Ibu dan Bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ini tinggalnya di Demak, ngajarnya di Kudus. Jadi kalau dari Kudus ke Semarang itu lewat Demak. Panjenengan yang Bu Nurmalika ini kalau dari Salatiga mau ke Kudus itu lewat Demak. Di Demak itu beberapa tahun yang lalu itu kalau di lewat sungai itu ada pemandangan yang sangat menarik. Lewat sungai Demak itu ada pemandangan yang menarik, mandi, nyuci, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ya nanti dilanjutkan dengan aktivitas yang lain. Saya tidak perlu saya sebutkan secara detail. Dalam konteks ini, saya pernah suatu ketika itu ngajak diskusi dan sekaligus melakukan observasi wawancara kepada mereka. Jadi sebenarnya dalam konteks teologi, terutama dikaitkan dengan hukum Islam ini, sebenarnya pola pikir dan mindset mereka itu tidak hanya karena susah mencari sumur, membuat sumur susah, itu tidak hanya sesimpel itu, tetapi karena mereka itu punya keyakinan, punya pemahaman yang mungkin itu juga dibangun dari fikih klasik, bahwa air yang tahir mutahhir, air yang mengalir itu lebih tahir wa mutahhir ketimbang air yang tergenang. Jadi air yang mengalir itu lebih tahir wa mutahhir ketimbang air yang tergenang. Dan dalam fikih klasik kita mengajarkan seperti itu, bahwa air yang mengalir itu lebih tahir wa mutahhir ketimbang air yang tergenang. Sehingga disitulah kemudian mereka meyakini dari aspek secara fikih, secara hukum Islam, bahwa air mengalir itu suci, tahir wa mutahhir. Tetapi kemudian saya ada diskusi di beberapa tempat dan beberapa orang. Saya kemudian cerita tentang bagaimana kehidupan dari Imam Syafi'i sebagai pucuk ulama mazhab Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di Palestina, masa mudanya di Baghdad dan masa tua
ketika masa mudanya di Baghdad itu ada sungai yang sangat terkenal namanya Sungai Efrat dan Tigris. Ketika masa tuanya di Mesir ada Sungai Nil. Saya mungkin kalau yang Efrat Tigris tidak begitu memahami, tapi Sungai Nil saya tahu persis bagaimana tingkat kebersihan yang itu berimplikasi pada kesucian dari Sungai Nil, sehingga steril dan lain sebagainya. Bahkan orang Mesir itu mereka rata-rata berani dan tidak gampang untuk langsung minum dari Sungai Nil. Meskipun semua masyarakat Mesir itu minumnya dari Sungai Nil, bahkan aktivitas kehidupan sehari-hari dari Sungai Nil. Tetapi permasalahannya apakah langsung ngambil dari sungainya atau kemudian disuling, diolah dulu, itu lain. Tetapi banyak juga yang langsung, gitu. Karena memang Sungai Nil itu tidak begitu. Nah, secara konteks sosiologis Imam Syafi'i yang hidup di beberapa lokasi dan wilayah yang memang dari aspek kebersihannya seperti itu, yang kemudian mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah itu mempunyai kesimpulan air yang mengalir itu lebih tohir mutahhir ketimbang air yang terdengar. Apakah kondisinya sama dengan yang di Demak atau beda? Itu yang menjadi bahan pemikiran yang akhirnya kemudian merubah mindset pola pikir mereka. Itu satu hal. Yang kedua, mungkin kita terbiasa dengan hadis idza waqa'at dhubabu fi ina'i ahadikum falyalbishu. Idza waqa'at dhubabu fi ina'i ahadikum falyalbishu. Jika kita menjumpai ada lalat, ekor lalat memutar-mutar, kemudian jatuh di dalam satu wadah atau satu bejana, mungkin kita pernah memesan minuman yang paling bagus, paling mahal, yang itu juga susah carinya, tapi tiba-tiba baru dipesan dan ada lalat. Kalau menurut hadis ini, itu adalah menyelupkan secara keseluruhan, kemudian membuangnya dan begitu. Kita mungkin bisa berpikir ulang, atau kalau misalnya saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, ketika menjumpai seperti itu, apakah kemudian menyelupkan dan langsung meminumnya? Saya kira berbeda. Berbeda-beda cara ungkapan terhadap kondisi ini. Ketika itu kemudian seandainya saya ditanya, ya mungkin saya jawabannya dua bercabang. Kalau itu terjadi di Indonesia, maka tidak mungkin akan saya minum. Tapi kalau terjadi di negara Arab, bisa jadi meskipun saya tidak pernah. Tetapi saya yakin bahwa hadis itu sahih. Hanya memang konteks yang berbeda itu yang bisa jadi membuat kita menyikapinya berbeda. Di negara Arab itu, karena saya hampir semua negara Arab pernah mengunjunginya, rata-rata itu udaranya kering dan semuanya juga serba kering. Terutama kalau yang haji, ya. Kalau haji Indonesia karena rata-rata tamattu itu kan kena dam. Damnya itu menyembelih kambing. Sehingga tahu persis ketika menyembelih kambing itu kondisinya bagaimana. Di sana itu serba kering dan tidak terlalu bau seperti di kita. Karena apa? Setiap makhluk itu mudah dan cepat kering. Ambil contoh ini agak jorok sedikit ya. Seandainya ada orang yang buang air besar di sini, ada lalat di pertigaan menuju jalan tingkat, bukan mau ke sini, secepat apapun mau datang ke sini, misalnya kalau itu terjadi di Arab itu sudah kering sebelum lalatnya itu sampai. Sedangkan kita lalat itu nggak tahu kemana, apalagi kondisinya musim penghujan, itu kan tentu akan berbeda antara lalat yang ada di Indonesia dengan lalatnya. Nah ini yang kemudian menyebabkan penyikapan terhadap setiap fenomena itu menjadi berbeda. Oke, saya akan mulai dari konteks syariah dan fikih. Kita biasanya kalau orang yang memang spesifikasinya orang syariah itu membedakan antara syariah dan fikih. Saya kira sama dengan usuluddin. Usuluddin itu pasti akan membedakan antara sunnah dan hadis. Meskipun usuluddin itu selalu menyamakan sunnah dengan
ilmiah. Kalau hadis itu hanya terkait dengan kauliyah saja, sama dengan orang syariah membedakan antara syariah dengan fikih. Kalau fikih itu terkait dengan aktivitas secara umum, bisa juga fikih itu terkait dengan kalam, ilmu kalam, bisa terkait dengan agama itu sendiri, bisa terkait dengan akhlak, keyakinan dan lain sebagainya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi bisa jadi bahwa semua yang terkait dengan petunjuk, semua terkait dengan bagaimana mengarahkan sesuatu pada jalan kebenaran itu adalah bagian dari syariat. Tetapi kalau fikih itu lebih khusus pada aspek-aspek yang terkait dengan masalah hukum Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Asfa dalam pengantarnya bahwa fikih itu lebih pada aspek terkait dengan al-ahkam al-khamsah. Jadi kalau kita lihat definisi secara lugawi, memang fikih itu adalah al-fahm, pemahaman. Siapapun yang paham tentang sesuatu maka dia disebut sebagai seorang yang faqih. Tetapi kalau dilihat dari definisi secara istilahan, al-fiqhu huwa ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah mustafiqah min adillahiyah tafsiriyah. Jadi fikih itu lebih khusus pada aspek-aspek hukum syara'. Hukum syara' yang terperinci dari dalil-dalil yang juga sudah ditentukan. Tentu ini yang terkait dengan masalah-masalah dalil ahkam al-khamsah. Nah, karakteristik hukum Islam yang pertama adalah universal. Jadi hukum Islam itu